危険人が一人、沈黙の魔女モニカ・エバレットの名のもとに。開け、静寂の淵より現れいでよ、風の精霊王シェフィールド。あとはひたすらハイド、圧Hari itu, Monica dan Nero yang mau jalan-jalan di kota malah mendapati seorang pria yang lagi beradu mekanik melawan seekor naga bumi yang tengah mengamuk. Bersamaan dengan itu, Nero penasaran kenapa pria itu tidak menyerang sembari melayang di udara. Monica pun langsung meluruskan bahwa menggunakan dua sihir di saat yang bersamaan sangatlah sulit dilakukan. Nero yang baru tahu pun agak kaget karena dia terbiasa melihat nonanya yang setiap hari menggunakan multicasting. Melihat si pria yang kesulitan, Monica nampak memberikan bantuan di sela kesempatan yang ada. Melihat sang naga bumi yang tumbang, para penjaga jadi mengira pria itulah yang telah melakukannya. Di lain sisi, setelah cukup banyak candaan di antara majikan dan roh pendamping ini, Nero minta dibelikan ayam goreng karena belakangan waktu dia udah banyak sekali membantu majikannya itu. Dan tepat ketika mereka yang melihat toko yang udah buka lagi, pendapat Nero yang merasa manusia adalah makhluk yang sangat gigih justru membuat Monica tersindir mendengarnya. Nero lalu mendongakkan kepala majikannya dan memperjelas betapa tidak pekanya dirinya itu. Di mana Monica baru menyadari dia yang sepertinya telah terbiasa dengan Nero yang memakai wujud manusianya. Keesokan harinya di ruang guru, Pak Kepsek nampak mengenalkan seorang pria tua bernama William McRagan. Seorang mantan 7 Sage Agung dengan titel penyihir penggigit air, sekaligus mantan guru kehormatan di Institut Penyihir Terkemuka Minerva, juga sosok yang pernah mengajari penyihir pelindung dan penyihir sunyi. Sementara itu di ruang OSIS, nampak Monica yang ditanyai kelas pilihannya. Mendengarnya yang belum menentukan, Elliot pun meledeknya yang tidak tahu menahu soal alat musik ataupun seni. Cyril yang kini memihak Monica tentunya langsung membelanya dong ya, dengan menekankan kelemahan Elliot yang kurang menyukai kelas aplikasi sihir tingkat lanjutan. Melihat keduanya yang bertengkar, dengan sangat halusnya Pangeran Felix mampu menengahi mereka berdua. Nah, berhubung Monica belum menentukan kelas pilihannya, Felix pun mengajaknya untuk ikut kelas sihir yang katanya 11-12 sama matematika. Monica yang bingung harus jawab apa teringat dengan perkataan Louis tempo hari. Tapi sayangnya, ekspektasi dan realita sangatlah berbeda. Hai, maemaki ni kentou shimasu. Dewa ashita, kyoushitsu ni mukai ni iku kara ne. Besoknya nampak Monica dan Felix yang OTW ke kelas sihir. Sebelum mereka sampai di sana, terungkaplah bahwa Felix ternyata tidak punya bakat sihir sejak lahir. Gak jauh dari sana, Neil tengah bersama Glenn Dudley, pria yang kita lihat di awal scene tadi. Entah karena polos atau emang geblek,
Glenn tak segan-segan menjabat tangan Felix untuk berkenalan dengannya. Dan sebagai bukti pertemanan, Felix dan Monica diberi kastanya panggang yang katanya cukup lezat. Mendengar dia yang dapetin kastanya itu di crime, Felix jadi keinget kabar kemunculan naga bumi tempo hari. Dan ya, walaupun Glenn saat itu dinyatakan sebagai orang yang telah mengalahkannya, tapi dia terlihat pura-pura nggak tahu tentang hal tersebut. Setelah itu, Neil dan Glenn yang juga akan mengambil kelas sihir seperti mereka berdua, langsung mengajak untuk berangkat bersama. Tapi, tepat ketika Monica yang berharap agar tidak ada seorang pun yang mengenalnya, naasnya aja dewa dunia ini seolah menjahili dirinya. 大丈夫。私のこと知ってる人がいるわけ。おや。マクレガン先生。わた。君たち誰? Mengira semuanya telah berakhir, namun syukurnya penglihatan Pak William ternyata agak buram, sehingga dia jadi tidak mengenali sosok Monica selaku muridnya dulu. Setelah pelajaran dimulai, Monica berulang kali diterpa berbagai macam hal yang bikin hati dan jantungnya joget-joget gak karuan. Karena Pak William yang tiba-tiba aja bahas soal penyihir sunyi. Oh, なんと言っても魔力量。これがないと魔術は使えないからね。150を超えたら七賢人になれるかも。心臓に悪い。僕の教え子でこの魔術式の理解力が抜群な子がいてね。ついには栄唱なしで魔術を使えるようになっちゃったのよ。沈黙の魔女って言うんだけどね。沈黙の魔女は彼女が作った魔術式も含めてテストに出るから覚えておいてね。もうね、近代魔術のセオリーをひっくり返したと言っても過言ではないからね。過言なんです。 Selesai dengan teori, Pak William lanjut ke pengujian besar kekuatan energi magis. Pak William sendiri memiliki energi magis sebesar 160 dengan warna kristal biru. Yang berarti dia adalah seorang penyihir air. Mendengar mereka yang juga harus mencobanya, jelas Monica jadi sangat cemas karena takut identitasnya akan terbongkar. Apalagi terakhir kali energi magisnya itu ada di kisaran 200-an, itu pun masih dalam tahap pertumbuhan. Bersamaan dengan Glenn yang mau ngukur, diam-diam Monica mencoba kabur dari sana. Namun tepat ketika Pak William yang memergoki mendekati dan merasa seperti pernah melihatnya, tiba-tiba... 俺壊れてるっす。嘘でしょ。俺のせいじゃないっす。不良品なんですよ。 Setelah berhasil kabur dari sana, Monica nampak terkejut karena sempat melihat hancurnya alat tadi akibat kekuatan magis Glenn yang melebihi 250-an. Bukan tanpa alasan, karena bahkan di antara 7 sage agung lainnya aja, hanya 2 orang yang bisa sampai seperti itu. Gak lama kemudian suara orang ngeluh di salah satu kelas membuat Monica jadi penasaran. Setelah mengintipnya, ternyata itu adalah kelas catur. Elliot lalu datang memergoki, menariknya ke dalam, bahkan diajak main catur meski Monica sendiri belum pernah memainkannya. Dan sepertinya catur dianggap sebagai permainan para bangsawan. Monica yang gak tahu harus apa dijelasin bahwa dia hanya perlu merebut raja milik lawannya. Mendengar catur yang bisa dianggap sebagai simulasi peperangan dan berguna untuk mengasah strategi dari si bangsawan, sontak hal itu membuat jiwa penasaran Monica aktif dalam seketika. 魔術の力量は設定されていますか？得意な魔術、その範囲、それと防御結界の概算強度は？は？季節や気候は決められていますか？地形の工程は、風向きは？この疑似戦争の舞台はただの平面でいいんですね。高さは関係しない。駒も決められた動きのみ。上官同士の交渉もなく、ただ王を打つだけ。Tiap-tiap ucapan Monica membuat murid lainnya hanya bisa terbelanga sembari terus memperhatikannya. Mengetahui simulasi yang dimaksud Elliot tidak sedetail dengan yang aslinya dan hanya berfokus ke papan datar, Monica merasa ini akan sangat mudah untuknya.
Berhubung Monica adalah seorang newbie, Elliot mengaku tak akan menggunakan bidak ratunya dan akan dibiarkan maju duluan. Reaksi sesaat Monica sempat mengagetkan Elliot yang menduga Monica sadar yang maju duluan akan lebih diuntungkan. じゃあ、行きます。クイーン抜きとはいえこの状況は。 Di tengah panasnya perang catur mereka, para murid lainnya hanya bisa terkejut dengan setiap langkah dan keputusan Monica yang sangat-sangat tajam. Bahkan Elliot sendiri merasa terpojok dengan taktik mematikan yang dimainkan olehnya. Di ujung kekalahannya, satu-satunya pilihan yang Elliot miliki hanyalah memakai langkah castling. Di mana langkah itu sebenarnya dikenal kurang terpuji di kalangan bangsawan karena melibatkan bidak raja dan salah satu bentengnya. Jika diibaratkan, benteng itu seperti jenderal yang melangkahi keputusan raja. Awalnya sih Elliot ragu untuk menggunakannya karena belum mengajari Monica tentang langkah ini. Tapi karena situasinya sedang terpojok, alhasil dia tak punya pilihan lain. 今のはキャスリングといってまだ動かしていないキングとルークがあり、かつその間負けました。今のキャスリングが正式なルールなら私の勝ちはありません。 Menang dalam perang tapi kalah dalam pertempuran, itulah castling. Setelah Monica meminta maaf karena sempat mengatakan ini akan mudah baginya, nampak guru kelas catur yang menghampiri untuk menanyakan namanya. モニカの豚女、俺と同じ生徒会役員ですよ。 Setelah perkenalannya diwakili Elliot, Monica yang masih error rupanya hendak diajak untuk bergabung ke kelas caturnya. Di mana Pak Boyd ini mengaku amat sangat terkesan dengan performa Monica walau baru pertama kali bermain. Singkat cerita, di malam harinya meski tengah kebingungan tapi Monica merasa yakin tak akan mungkin memilih kelas sihirnya Pak William. Setelah dihibur Nero semalaman, keesokannya Monica terlihat sedang mempelajari semua strategi catur saking serunya. Di tengah itu, Elliot nampak sedang mengomeli Cyril yang menganggap bakat gambarnya itu lebih baik dipendam saja. Kenapa gitu? Karena meskipun niatnya menggambar logo perusahaan Abbott yang berbentuk banteng merah, banteng dan roda, tapi nyatanya Cyril malah lagi gambar kelinci mencret ketiban jeruk bosok. これが現実だ。 Setelah mengetahui masalahnya, Monica yang sempat melihat logo perusahaan Abbott di salah satu laporan, nampak menggambarnya dan ditunjukkan ke mereka berdua. Melihat Monica yang hafal dengan logo itu, Elliot pun mengajaknya untuk ikut dengannya menemui mereka. Di sepanjang jalan itulah Elliot rupanya masih gak enak dalam hati soal penggunaan langkah castling sebelumnya. Setelah melihat orang-orang perusahaan Abbott dari kejauhan, Elliot yang mencoba meminta maaf soal kemarin dikejutkan oleh Monica yang menyadari kejanggalan dari orang-orang itu. あの紋章、車輪の軸が12本あるはずなのに10本しかないです。覚え間違いじゃないのか。私は一度見た図形は忘れません。それにあの牛、尻尾をかき忘れています。 Menyadari niat jahat mereka telah terbongkar, para penjahat itu nampak bersiap menghabisi mereka berdua. Hal tersebut memaksa Elliot untuk maju mengelur waktu agar Monica bisa pergi untuk melaporkan kejadian ini ke para penjaga. Monica yang dasarnya bukan beban pun memilih memanfaatkan salah satu kuda untuk membuat keributan dan membalikan keadaan. Di tengah situasi yang sangat berbahaya, Elliot mencoba menggapai Monica sebelum dia terinjak oleh kuda itu. Namun, untungnya... Setelah mengikat para pejabat, Elliot meminta Monica dan gadis tadi untuk menunggu di sana sampai dia kembali dengan para penjaga. Seperginya Elliot dari sana, gadis itu pun akhirnya memperkenalkan diri.
yang mana namanya ialah Cassie Grove, seorang bangsawan desa sekaligus orang yang sangat menyukai kuda. Wah, aku juga suka kuda, Mbak, terutama kuda-kudaan. Setelah Monica mendekati kuda tadi untuk mengelusnya, dalam hati ia juga meminta maaf karena telah menyetrumnya sedikit. Berkat semua hal yang terjadi, Monica dan Cassie pun bisa berteman dan berubah jadi bestie tepat ketika keduanya yang sama-sama mengetahui sebuah lagu berjudul Babi Paman Sam. Setelahnya, Monica diajak menaiki kereta kuda itu dan duduk di tempat duduk kusir. Begitu Cassie membuka tangannya, Monica mendapati pemandangan yang sangat indah membentang luas di depan matanya. Cassie lalu mengajaknya untuk masuk ke kelas penunggang kudanya. Meski dia ingin, tapi Monica mengaku tidak atletis sama sekali. Tentu saja itu bukan masalah dong ya, karena kelasnya ini mengizinkan semua orang masuk bahkan meski dia pemula sekalipun. Berkat keindahan serta kebaikan hati Cassie, pada akhirnya Monica berniat mencoba hal baru yang belum pernah ia coba sebelumnya. Casey, sensei ni makasenasai. Di malam harinya, nampak Nero yang menghampiri Monica yang ketiduran di mejanya. Melihatnya yang habis mengisi kelas pilihannya, Nero pun sangat terkejut karena tak menyangka dengan pilihan majikannya itu. Dansa klasik. Sudah sewajarnya bangsawan dimanapun menguasai atau setidaknya bisa melakukan dansa klasik. Tapi tidak untuk Monica. Biar lebih jelas jadi gini, ini kedua anomali katanya Remedy Maple dansa klasik. Nah, anomali introvert yang satu ini gak bisa dansa dan selalu nginjek pasangan dansanya. Sedangkan anomali MC berkedok NPC ini gak bisa mimpin dansanya sendiri. Setelah Cassie dan Nell bersedia membantu, mereka sempat bingung siapa yang akan jadi pengiringnya. Untungnya aja Lana datang dan menawarkan diri untuk membantu. Monica no tomodachi desu ka? Hai. Haiって言っちゃった。友達の私が協力してあげるんだから感謝しなさいよね。Di tengah berlatih, guru yang kita lihat di awal tadi nampak senang pas ngeliat mereka yang masih berlatih dengan sangat giat. Selesainya latihan, Felix dan Cyril pun kagum dengan Monica yang bahkan mampu membuat Nell yang biasanya selalu ceria mendadak canggung saking seringnya keinjek pas lagi dansa. Biarpun begitu, Felix tetap yakin Monica pasti bisa memenuhi ekspektasinya. Melihat saklar matematikawan Monica yang mau aktif, Cyril pun langsung menegurnya. 貴様は頭を使う前に体を動かせ。Singkat waktu, di tengah Monica yang curhat dengan Nero, ucapan Felix sebelumnya membuatnya teringat dengan perkataan sang ayah dulu. Di mana meskipun sang ayah sudah berdedikasi untuk menjawab ekspektasi semua orang, namun apa yang didapat olehnya justru seperti air susu dibalas dengan air tuba. Bahkan saat dia berhasil menggunakan sihir tanpa mantra, Monica tak luput dari kedengkian dan cibiran teman-teman seangkatannya. Meski sempat bersedih, namun Monica yang perasaannya sudah lebih kuat, memutuskan untuk bangkit dan belajar dansa lagi, ditemani Nero yang udah siap menjadi partnernya. Ore-sama no undou nouryuku namen na. Sa, michiri kitaete yaru zo. Besoknya, Monica merasa pegal-pegal di sekujur tubuhnya. Dan kemungkinan Nero gak bakal mau bantuin dia dansa lagi setelah kakinya terinjak 17 kali dan nendang pantatnya 23 kali. Hah? Gimana? Situasi semakin tak mendukung begitu mendengar para murid yang diharuskan lulus mapel wajib upacara minum teh. Pengetahuannya yang minim tentang mapel itu membawanya menemui Isabel.
Dengan senang hati Isabel akan membantunya lulus dengan nilai memuaskan. Monica lalu dijelaskan hal terpenting paling dasar dalam mapel tersebut. Dan itu adalah membawa jenis teh yang sama dengan orang lain. Beruntungnya Monica masih ditempatkan dengan Lana, Cassie, dan satu orang yang belum disebutkan namanya. Isabel pun bersyukur dan berjanji akan menyiapkan daun teh terbaik yang dia miliki. Singkat waktu setelah diajari oleh Isabel, nampak Monica yang dihampiri Cassie saat sedang menyiapkan perlengkapannya. Gak seperti bangsawan lainnya, Cassie lebih terbiasa menyiapkan semuanya sendiri dan senang karena Monica yang sama dengannya. Cassie juga menyarankan supaya Monica menandai daun tehnya agar tidak tertukar oleh orang lain. Bersamaan dengan bel yang berbunyi, Cassie mengingatkan Monica untuk tidak membuat Claudia, orang keempat di kelompok mereka, menunggu. Setelah ditanya orang seperti apa dia, Cassie hanya bisa menjawab sisi positifnya dan membiarkan Monica melihat sendiri nanti. Meshigare. ねえ、どこの紅茶なの？この国で一番飲まれている紅茶よ。聞くまでもないわ。ミルクはあるかしら？ミルクティー向きの派じゃないわ。そんなこともわからないほど舌がバカなの？ Hade, kejam itu ada banyak ya, Monica-chan. Ada yang kejamnya frontal, ada juga yang kejamnya halus kayak si Claudia ini. Tapi ada juga yang kejam karena suka majakin rakyat setiap hari. Di tengah upacara minum teh yang sedang berlangsung, nampak Circle Caroline yang ngejulitin Monica yang direkrut oleh OSIS. Bahkan Caroline sendiri sangat membencinya karena sempat mendapat teguran keras dari Cyril. Kembali ke meja Circle Monica. Biarpun Lana dan Cassie udah berlaku lemah lembut, tapi tidak untuk Claudia yang terus-menerus mengkritik dengan ucapan halus, tapi super duper pedas. 味の強いものから口にすると舌が麻痺する。最初の一杯を癖のない紅茶にしたのは舌を麻痺させないため。これが貴婦人をもてなす場だったら最良の選択だったでしょうね。持ち寄りの席では明らかに場違いだけど、場違いな高級茶葉を持ち込めば他のものは侮辱されたと受け取ってもおかしくないわね。 Ucapan Claudia barusan tentunya langsung disanggah oleh Monica dan juga Cassie. Tapi hal tersebut kembali dikritisi oleh Claudia yang selalu saja menemukan celah dari setiap hal yang ada. 口を開いたと思ったら嫌味ばっかり。一番場違いで感じ悪いのはあなたじゃない。 Kemudian, tiba-tiba aja Claudia membawa sosok penyihir sunyi ke dalam topik obrolan mereka. Di mana di sini Monica harus dibuat keringat dingin karena semua pendapat Claudia yang bertolak belakang dari dirinya. 学会には一度も参加しなかったことで有名よ。それは人が多かったから。七賢人に就任した際の式典でも一言も声を発しなかった。それは緊張で固まった私の代わりに同期のルイスさんが挨拶してくれたから。とても理知的で聡明な人間よ。彼女は沈黙の価値を知っていたのでしょうね。ただの人見知りのネクラなんです。 Lana pun menanggapinya dengan menganggap Claudia ingin mengatakan orang jenius takkan pernah mendengarkan orang bodoh. Tanpa merespon perkataan Lana barusan, Claudia lebih berfokus ke Monica. Dan apa yang akan disampaikan olehnya habis ini akan membuat Monica ketakutan mendengarnya. 沈黙の魔女の名前はモニカ・エバレット。あなたと同じね、モニカ・ノートン。さっきからあなたが黙りこくっているのもバカと口を聞きたくないから。私、王女エレガ。 Setibanya di dapur lagi, baru aja dia lega sesaat, Monica kembali dibuat bersedih begitu mendapati daun tehnya yang hilang dan kini sudah berada di tempat sampah. Caroline tol babi. Setelah Cassie datang dan turut sedih juga kesal dengan apa yang terjadi, dirinya pun berniat membiarkan Monica memakai daun teh miliknya. Mau apapun konsekuensinya, dia nggak peduli sama sekali. Karena yang terpenting sekarang baginya adalah perasaan bestinya.
Monica pun menghargai niat baiknya, tapi dia mutusin buat pergi ngambil sesuatu dan minta Casey untuk kembali duluan. Gak lama setelah Casey kembali, nampak Monica yang datang dengan teko favoritnya. コーヒクローディア様は言ってました。味の強いものから口にすると舌が麻痺するって。私は最後だから大丈夫です。絶対美味しいので。Casey dan Lana pun kaget karena baru kali ini mereka merasakan kopi yang sangat ringan dan enak di lidah. Monica pun menjelaskan semakin lama kopi diekstrak, semakin pekat juga sisa rasanya. Lalu dia hanya perlu menyeduhnya dengan teko favoritnya itu. Berbeda dengan Lana dan juga Casey, Claudia menegurnya ya meskipun rasa kopinya enak, tapi maple ini adalah upacara minum teh. 私大好きな友達に私が一番好きなものを飲んでほしくって。だから私が一番場違いですね。 Ucapan Monica barusan menyadarkan Lana tentang ucapannya tadi. Hal tersebut membuatnya meminum cangkirnya itu sampai habis dan mengaku sangat menyukai kopi buatan Monica. Selepas itu, nampak Casey yang ngajak Monica buat belajar dansa lagi, tapi kali ini dia akan ditemani oleh semua orang, termasuk Felix dan juga Cyril. Tak seperti Felix yang memang berniat membantu sejak awal, kehadiran Cyril di sana terus disindir oleh Felix yang merasa tidak mengajaknya. Bahkan Cyril juga disindir hanya ingin melihat dansa Monica. Oleh karena itulah semua kerjaan diselesaikannya dengan sangat cepat. Sebagai contoh untuk Glenn yang sangat payah dalam memimpin dansa, Cyril langsung mengajak Monica untuk berdansa dengannya. Setelah menasihati Glenn, Cyril diminta Felix untuk mengajari Glenn, sedangkan dirinya akan mengajari Monica. おいで。驚くほどエスコートされる気を感じないね。 Sebelum mulai, Monica yang dirasa nggak senatural seperti saat bersama Cyril tadi, disarankan untuk tidak memikirkan langkahnya dan biarkan berjalan seolah mereka sedang mengobrol biasa. Berkat Felix yang terus mengajaknya mengobrol, lambat laun Monica jadi bisa berdansa tanpa sekalipun menginjak kaki partnernya. Hingga pada satu momen, fokus Monica teralihkan ke bros hijau yang dipakai oleh Felix, yang dirasa bisa dipasangi sihir pelindung reflektif yang relatif mudah diterapkan dalam waktu singkat. Tanpa disadarinya, dansa mereka telah berakhir. Dan jelas semua teman-temannya bertepuk tangan karena mengira Monica jadi bisa berdansa berkat bantuan Pangeran Felix. Setelah Felix memotivasi mereka yang pasti bisa berdansa dengan mengobrol dengan partner dansa mereka, disinilah letak asyiknya. Di mana tepat setelah Monica tersadar dari lamunannya, teman-temannya itu langsung diam memaku begitu mendengar perkataan Monica. 天下のブローチのカッティングがとても綺麗に光を反射するので、反射率について考えていたら余計なことを考えずに済みました。 Definisi tersenyum tapi terluka, for real, Pak. Setelah tersadar dengan ucapannya barusan, Felix yang masih tersenyum pun mempertanyakan apakah mengobrol dengannya adalah hal yang tidak penting baginya. Tenka no brooch no okage desu. Soko wa Tenka no okage to iwan ka? Beberapa hari kemudian, nampaknya Felix mulai mencurigai Glenn adalah penyihir OP yang mengalahkan naga bumi tempo hari. Meski dia sempat curiga padanya yang mungkin juga seorang pembunuh bayaran atau pengawas, namun kecurigaan itu seketika berkurang begitu melihat kelakuan circle-nya Monica.
Di tengah pesta perayaan lulusnya Monica dan Glenn di ujian dansa kemarin, nampak Felix yang menghampiri yang dikira mau menegur mereka semua. Dan layaknya pejabat di suatu negeri, Glenn mencoba menyogok sang ketua OSIS dengan setusuk kushiyaki. これで私も共犯だ。黙っていてくれるね。 Sekembalinya Monica ke kamar, Rin sudah ada di sana hendak menyampaikan pesan dari tuannya. Adapun barang yang diberikan itu adalah hadiah untuk Monica atas pencapaiannya menangkap Victor Thornley tempo hari. Monica lalu meminta Rin untuk menunggu sebentar karena dia mau menuliskan ucapan terima kasih ke Louis. Di tengah menulis, Rin memuji tindakan Monica yang berhasil menangkap para penyusup beberapa hari lalu. Karena meskipun sihir pelindung yang Louis pasang di akademi ini terbilang sangat kuat, tapi itu hanya berlaku untuk penyerangan dari luar. Sedangkan perlindungan di dalamnya masih sangat kurang baginya. Nero yang agak bingung pun dijelaskan, Louis pasti menyembunyikan formula sihirnya di suatu tempat agar sihir pelindungnya itu tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. 私の結界には殺意たっぷりの罠を仕込んでありますからね。書き換えられるもんなら書き換えてみやがれというやつです。殺意に満ちた結界なんて聞いたことねえよ。 Di keesokan harinya, Monica yang lagi bawa berkas yang harus diurus oleh OSIS nampak ketakutan saat papasan sama Claudia. Baru aja lega, Monica udah didatangi oleh circle-nya Caroline Toll yang seolah memaksanya ikut pesta minum teh dengan mereka. Demi bisa menguasai bidang tersebut, pada akhirnya Monica menerima ajakan mereka. Sebelum memulainya, Monica sempat diintimidasi supaya mau mengaku ke Cyril bahwa insiden di tangga waktu itu adalah sebuah kecelakaan. Meski gemetaran, tapi setelah Monica mengingat kerja keras Cyril, hal tersebut membuatnya menolak perintah Caroline Toll tadi. Naasnya tanpa Monica sadari tehnya itu udah dicampur oleh sesuatu. Sempat ngerasa pahit-pahit yang gak biasa gitu, tapi dengan santainya dia malah membandingkannya dengan kopinya. Lalu, tiba-tiba... Hana no Hakada. Kinki ni fureta zailin me! Chiga, Otou-san. Sebuah ingatan masa lalu yang mustahil untuk dilupakan. Sebuah trauma yang membuat kepribadian Monica jadi sangat terhambat. Sejak sang ayah dieksekusi atas tuduhan kesesatan, paman Monica terus-menerus menyalahkan kakaknya dan setiap hari selalu menyiksa Monica tanpa henti. Scene kembali ke masa kini. Nampak semua murid yang mengerumuni Monica yang tumbang dan hanya Claudia yang bergerak cepat untuk membantunya. Menyadari Monica keracunan, Claudia bisa langsung tahu bahwa Caroline Todd dan circle-nya inilah yang melakukannya. Meski ngakunya itu cuma obat tetes mata saja, namun Claudia yang sepertinya paham tentang dunia medis menekankan bahwa Caroline Todd baru aja meracuni Monica. Hakinasai. Setelah itu, Claudia meminta pada siapapun untuk membawakan segelas air garam, menghubungi UKS dan OSIS untuk membantu. Nampak scene yang kemudian menampilkan Monica yang terbangun di UKS ditemani Felix dan juga Cyril. ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。お茶会くらいこなさないとと思ったのに、生徒会なのにちゃんとできなくてごめんなさい。 Tak seperti Felix yang seperti teringat dengan sesuatu, Cyril mencoba menghibur dengan caranya sendiri. Mengomeli Monica yang baru aja membuat seorang pangeran berlutut, lalu akhirnya merebahkannya kembali ke ranjang dan akan mengikatnya dengan tali kalau dia berani banyak gerak lagi. あら、何をわめき散らしているの？おにいさま。
Oh, rupanya Claudia itu adalah adiknya Cyril di keluarga Ashley. Biarpun seorang pangeran seperti Felix udah berterima kasih padanya, namun Claudia seolah tidak peduli dan bersikap dingin padanya. Setelah diomeli oleh sang kakak pun, gadis ini masih bodoh amat dan justru menyindirnya. Sebelum pergi dari sana, Cyril meminta adiknya itu untuk terus mengawasi Monica supaya dia tidak banyak gerak dan tak perlu nugas dulu. Namun dengan sangat entengnya, Claudia justru ngember sikap sang kakak saat Monica pingsan tadi. Monica Nortonの寝顔をやたらと心配そうに覗き込んでオロオロしていた。おにいさま。Seperginya mereka berdua, Claudia ngasih tahu racun yang ditelan oleh Monica tadi sebenarnya tidak mematikan bagi orang-orang bertubuh normal. Namun itu akan beda cerita jika ukuran tubuhnya Loli kayak dia. あら、どうしたの幼児体型。今日は食事はやめておきなさい。幼児体型。吐くわよ、幼児体型。Claudia pun mengungkapkan sikapnya ini ditujukan agar Monica tidak merasa berhutang budi padanya. Dengan kata lain, dia ini sebenarnya orang baik. Demi meluruskan kesalahpahaman yang ada, Claudia akhirnya mengungkapkan alasannya yang bersikap dingin padanya. あなたが私の婚約者をたぶらかしたからよ。同じ生徒会というだけならまだしも、ダンスの練習まで許せるわけないでしょ。 Awalnya Monica ngira Pangeran Felix adalah orangnya, tapi setelah Glenn dan Nell masuk untuk menjenguk, seketika sikap Claudia berubah demi pencitraan. 私たちお友達なの。好き、嫌いじゃないけど好きでもないって。あ、はい。ニールの婚約者よ。よろしく。 Iya, walaupun body Nell 11-12 dengan Monica, tapi nyatanya dia punya Claudia sebagai tunangannya. Dan biarpun keduanya dijodohkan, tapi perasaan Claudia tidaklah dipaksakan. Monica pun seolah diperingatkan olehnya melalui tindakannya. 私とニール、とってもお似合いよね。ねえ。 Gak lama kemudian Casey datang dan langsung kebingungan dengan situasi yang ada. Dengan sangat bangganya Claudia ngasih tahu mereka baru aja mau masuk ke chapter awal mula pertemuannya dengan Nell dulu. Sementara itu ternyata sikap Monica tadi mengingatkan Felix pada dirinya waktu masih kecil. Setelah mengakui dia agak emosi dengan kasus kali ini, Cyril yang sependapat pun memberitahu pelakunya adalah Caroline Toll dan circle-nya. ケルベック伯爵家のイザベル・ノートン嬢が生徒会室に乗り込み Ada sebuah peribahasa yang cocok untuk situasi Caroline Todd and the Gang. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Setiap tindakan, perbuatan, ataupun sikap yang kalian lakukan akan menghasilkan konsekuensi yang sepadan di masa depan. Awalnya sih Caroline Toll ini merasa bakal aman-aman aja. Toh dia anak seorang kon yang telah menyumbang banyak sekali uang ke akademi ini. Namun saat waktu interogasi tiba, harapannya itu pupus sedikit demi sedikit. Kenapa gitu? Karena pada menit awal interogasinya, tangis palsunya itu dikira berhasil mengelabui Felix dan juga Cyril. Namun, ternyata... ノートン城に恥をかかせるために名誉毀損罪も上乗せかな。 Beberapa saat kemudian Isabel masuk dan berterima kasih karena telah dibiarkan ikut pada interogasi ini. Melihat sosoknya, lagi-lagi Caroline Todd merasa beruntung karena mengira rumor tentang Isabel yang selalu menyiksa Monica itu benar adanya. Untuk permulaan, Isabel meminta maaf atas anggota keluarganya yang menyebabkan kekacauan seperti ini. Sebagai gantinya, dia telah menyiapkan 3 teh dengan kualitas terbaik. Sebelum dipersilakan minum, Isabel berniat memanjakan lidah mereka dengan sesuatu. 行商人から買ったのですけど、とっても美容に良いお薬ですのよ。さあ、
召し上がれ。 Jika selama ini kita melihat gimik putri jahatnya si Isabel yang kurang meyakinkan, namun jangan salah, gimik itu ditunjukkan hanya di depan Monica aja. Sedangkan saat di depan orang lain, gimiknya itu akan sangat berbeda. Ketiga pembuli itu pun diminta untuk menikmati teh yang telah dihidangkan. Tak punya pilihan lain, pada akhirnya Caroline Toll jadi yang pertama yang mencicipinya. Bukannya menyesali perbuatannya sendiri, Caroline Toll justru semakin jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam. Isabel yang telah menduga sikapnya itu nampak ikut meminum teh yang telah dicampur racun tadi. Dan mengatai Caroline Toll yang sikapnya lebih rendah daripada Monica yang masih tahu adab dari seorang tamu yang harus menghabiskan teh yang disajikan. Gak cuma itu aja, bahkan Isabel juga menyindirnya yang telah berlaku memalukan di hadapan seorang pangeran seperti Felix. 少々苦いから驚かれてしまいましたのね。あなたはそれ以下ですのね。殿下の前で。なんてはしたない。 Tak cukup sampai sana, Isabel juga mengungkapkan dirinya yang telah melaporkan hal ini kepada ayahnya. Karena mau bagaimanapun, salah satu anggota keluarga Norton telah diracuni oleh seseorang. Semakin paniklah si Caroline Toll ini dong ya, karena gak nyangka tindakannya akan berujung pada pemutusan hubungan antara Count Careback-nya Isabel dan Count Norn miliknya. Felix pun ikut menyayangkan hal tersebut karena faktanya di kerajaan ini hanya Count Careback sajalah yang mampu mengatasi bencana naga di wilayah timur. Jika sampai Count Careback menolak perintah yang ada, maka ibu kota hanya bisa bergantung pada Count Norn sebagai gantinya. Isabel pun menekankan sekali lagi bahwa tindakan bodohnya itu hanya akan mendatangkan malapetaka bagi kampung halamannya sendiri. さあ、寮に戻ったら他のご友人方にしっかりと語ってくださいまし。我がケルベック伯爵家を敵に回すとどうなるのかということを。 Di sore harinya, sepertinya Circle Caroline Toll telah menyebarkan peringatan Isabel tadi. Alhasil, kini semua orang memandang Isabel dengan penuh ketakutan. Agatha sempat menanyakan keyakinan nonanya tentang semua ini. Tentu Isabel sangat yakin dong ya, karena dia telah bersumpah dari dalam hatinya dan telah siap dengan segala konsekuensinya. 私の部屋でしっかり休んでいただきましょう。はい。 かくしてモニカは1週間イザベルの部屋で看病を受けることとなった。 Seminggu kemudian nampak Monica yang kembali ke kamarnya sendiri. Baru aja naik, dia dan Nero langsung dikejutkan oleh Rin yang udah menunggu sejak Monica yang belum kelar nulis surat ucapan makasih waktu itu. 俺様なんか忘れてる気がするんだけど。なんだろう。ごきげんよう。忘れられていた連絡係です。いつからここに？魔女殿がルイス殿にお礼の返事をしたためるとのことでしたので。 Mendengar pengakuan Monica yang baru aja diracuni, Rin pun jadi sangat heran dan menanyakan sesuatu. なぜ毒殺されかけているのでしょうか。なんででしょうね。 Kemudian Rin ngasih tahu selama Monica nggak ada di kamar, seseorang selalu mengirimkan sepucuk surat setiap harinya. Setelah dibaca, rupanya itu dari Lana yang sangat mengkhawatirkan dan mendoakan kesembuhannya. Di siang harinya nampak Monica dan circle-nya yang mutusin buat makan siang bareng. Melihat Claudia yang juga ada di sana, tadinya Lana ogah-ogahan apalagi saat melihatnya yang seolah memaksakan hubungan pertemanannya dengan Monica. Tapi apa boleh buat dong ya, kini Claudia udah jadi bagian dari circle mereka. Singkat cerita, sembari makan keempatnya juga membicarakan tentang festival yang akan segera diadakan. Seperti Claudia yang milih mendekam di kamar sampai pesta dansa dimulai, Monica, Cassie, dan juga Lana
berniat jalan-jalan menikmati suasana festival dan menantikan kembang api yang katanya juga akan dipentaskan. 豪華でしょ？ねえ二人とも一緒に劇を見に行きましょう。 Di saat mereka yang membahas Casey yang ingin menjajakan sulaman di bazar amal nanti, Monica dan Lana pun kagum begitu melihat hasil sulaman Casey yang sangat indah dan rapi bagi mereka. Mengingat udah cukup banyak tugas yang diemban oleh si Casey, Monica sempat gak enak pas ditawarin mau dibuatin juga. そういう気の使い方しないの。 Selepas dari kantin, nampak Cyril yang manggil Monica karena butuh bantuannya menerima bahan kayu dari perusahaan Abbott di gerbang timur sepulang sekolah nanti. Felix dan Elliot sendiri kebagian tugas persiapan pentas kembang api, lalu bagian persiapan pakaian formal diurus oleh Neil dan juga Bridget. Mendengar itu, Claudia yang over posesif pun nampak siap-siap ke tempat bebeknya. Nah, di saat Monica yang terdengar memanggil Cyril dengan nama keluarga, hal tersebut langsung diledek oleh Claudia. Dan ledekan itu sepertinya ditujukan agar sang kakak bisa semakin dekat dengan Monica. あらあら、名前で呼んでもらえないのね、お兄様。私は友達だから名前で呼んでもらえるけれど、お兄様はただの顔見知りだから名前で呼んでもらえないのね。 Loh, ya jelas perkataan adiknya barusan berhasil menyenggol perasaannya dong ya. Yang akhirnya Monica diminta untuk memanggilnya dengan nama depan mulai sekarang. Hai, Cyril-sama. 名前を呼んでもらうだけで大騒ぎね。 Di sore harinya nampak Nero yang lagi hunting burung untuk makan malamnya nanti. Akan tetapi di saat itulah ia seperti merasakan reaksi energi sihir yang berasal dari dalam gudang kembang api. Kembali ke Monica dan Cyril yang dihampiri oleh Casey yang datang untuk menggantikan Lana dan timnya yang masih debat sama tim peneliti sejarah. Saking gak kuatnya dengan angka, Casey meminta tolong pada Monica untuk membantunya, sedangkan ia akan menghitung jumlah barang fisiknya saja. Setelah segala persiapan telah di-checklist, nampak Casey yang memanggil Monica. Bersamaan dengan itu, tanpa mereka sadari tali pengikat kayu di belakang Casey akan terputus. Sampai akhirnya... Setelah Cyril datang dan meminta Monica untuk segera membawa Casey ke UKS, nampak Monica yang sempat melihat tali yang terputus tadi dan hal tersebut membuatnya mencurigai sesuatu. Kemudian kita diperlihatkan Monica yang menggandeng Casey sehabis dari UKS. Dan gua sarankan persiapkan mental kalian karena sebentar lagi kita akan diperlihatkan sebuah fakta yang akan sangat sulit kita terima. Siap? Oke. Berdasarkan bentuk terputusnya tali tadi dan perhitungan akuratnya, bisa dipastikan tali tadi sengaja dipotong sedikit agar bisa terputus dalam kurun waktu 5 hingga 15 detik. Yang artinya ada seseorang yang memotongnya di sela waktu pemeriksaan. Dan ternyata... Caseyが縄を切ったんですか? バレちゃったか。 Tanpa menyangkalnya sedikit pun sambil tersenyum Casey membenarkan bahwa dirinya adalah pelakunya. Setelah ditanya alasannya, gua yakin kalian gak bakal bisa nyangka sama jawabannya. モニカが嫌いだから、会った時からあなたのことが嫌いだったんだもの。あの木材であなたを狙ったのよ。まさか自分の方に倒れてきちゃうとはね。 Lebih parahnya lagi nih ya, gak disangka-sangka kasus teh Monica yang terbuang di tempat sampah kemarin, Casey jugalah pelakunya. Monica sendiri ternyata udah tahu karena di sekolah lamanya dulu, hal seperti ini pernah menimpanya. Itulah kenapa dia gak pernah menuliskan namanya di barang apapun. Di kasus kemarin, Monica sengaja melipat kertasnya agar gak diketahui oleh orang lain.
Dan satu-satunya yang melihatnya saat itu hanyalah Casey seorang. Gak berselang lama Nero dalam wujud manusianya datang untuk melaporkan apa yang dirasakannya tadi. Doeng. Sontak Casey pun sangat kaget karena Monica yang bisa tahu sihir tersebut. Dan ternyata tujuan utama Casey ialah menghabisi nyawa Pangeran Felix. Yang berarti dia adalah pembunuh bayaran. Di saat yang sama, napak Felix yang kembali menolak tawaran pemeran raja di pentas drama nanti. Bahkan biarpun tunangan Felix yang bernama Eliane telah bersedia menjadi pemeran ratunya, Felix tetap menolak tawaran tersebut. Crockford 公爵の傀儡を王にするわけにはいかないのよ。 Ya, rupanya Casey hanya tak ingin Felix jadi seorang raja. Ia juga tak bisa membiarkan diri tertangkap karena nyawa seluruh anggota keluarganya pasti akan segera dieksekusi. Semua ini bisa terjadi karena ada indikasi bahwa perang dengan kerajaan Landor akan pecah begitu Felix diangkat menjadi raja. Mereka sangat yakin Duke Lockford pasti akan mengendalikan Felix agar menyetujui usulan perang tersebut. Setelah cukup banyak hal yang dilontarkan oleh Casey, terungkaplah di sini bahwa keluarga Casey sangatlah miskin. Namun kerajaan Riddle tak pernah sekalipun memberikan bantuan pada keluarganya. Di tengah keterpurukan hanya kerajaan Landor sajalah yang membantu mereka secara diam-diam. Semua itulah yang menjadi alasan baginya untuk membalas budi pada mereka. Oh, yabezo! Waktu yang semakin tipis membuat Monica harus bergegas melepaskan sihir pusaran api itu. Mau apapun yang dikatakannya, sayangnya Casey menolaknya mentah-mentah. Kenyataan di depan mata membuat Monica mulai menangis. Namun dalam hati sebagai salah satu dari 7 sage agung, Monica merasa ini adalah tanggung jawabnya. Tangisan pun seketika berhenti dan kini hanya ada sang penyihir sunyi. Monica berniat menyerang akademi ini dan meminta Nero untuk mencari tahu pusat formula sihir pelindungnya si Louis. Setelah mengetahui lokasinya, Casey yang maju pun langsung dibekuk oleh Nero seketika. Meskipun Casey merasa semua tindakannya akan sangat sia-sia, namun dengan sangat yakinnya Monica merasa bisa menghentikannya dan mungkin saja hanya dirinya seorang yang bisa melakukannya. Sebelum tiba di Taman Lama, Casey teringat kembali dengan mendiang ketiga kakaknya. Yang tertua dijatuhkan dari ketinggian ratusan meter, yang kedua dicabik-cabik oleh naga merah, sedangkan yang ketiga dibakar oleh naga yang sama. Ekspresi Monica sekarang dirasa sangat mirip dengan ketiga kakaknya sebelum pergi ke medan perang. Setibanya mereka di Taman Lama, Monica merasa janggal karena padahal Rin sempat bilang ada jebakan mematikan di formula sihirnya si Louis. Dan dilihat dari bentuk sihirnya, Monica menyadari jebakan itu bukanlah formula sihirnya si Louis. Sepengetahuannya, hanya satu orang sajalah yang bisa membuat tanaman berduri seperti itu. Sesama 7 sage agung sang penyihir duri. Tidak hanya harus menghadapi 2 kekuatan sage agung, Monica juga harus berpacu dengan waktu yang semakin menipis. Tanpa memperdulikan Casey yang juga ada di sana, Monica merasa akan terlambat jika terus menahan diri. Yang akhirnya... Kenjinが1人、沈黙の魔女、モニカ・エバレットの名のもとに。開け、門。Apa yang dilakukan Monica ini adalah sihir pemanggilan Raja Roh. Meski penyihir sunyi mampu mengcasting tanpa rapalan, namun ada beberapa mantra sihir yang masih menyulitkan di-casting dengan singkat. Monica sendiri adalah orang kedua yang bisa melakukan mantra ritual ini. Setelah raja pertama sekaligus pahlawan Riddle, Ralph menggunakannya untuk memusnahkan para naga.
静寂の淵より現れいでよ。風の精霊よ。シェフィールド。Apa yang terjadi barusan jelas menimbulkan tanda tanya besar bagi Cassie. Monica pun tak bisa banyak bicara selain fakta bahwa bukan cuma Cassie sajalah yang menyimpan rahasia. Di saat yang sama, nampak jebakan sihir di gudang kembang api yang akan meledak sebentar lagi. Monica pun dikejar dengan waktu yang hanya tersisa beberapa detik lagi. Di sini Monica mencurahkan segalanya agar dia bisa tepat waktu. Hingga akhirnya untungnya aja Monica bisa tepat waktu. Setelah bersyukur dan ngos-ngosan, Nero pun kagum dan melihat nonanya yang udah kehabisan energi sihir. Di tengah itu, Cassie menyesali diri yang hanya berfokus membuatnya menyukainya tanpa menyadari identitas Monica yang sebenarnya. Melihat Monica yang akan menangis, Cassie pun melarangnya karena di hadapannya hanya ada penjahat yang telah mengincar nyawa pangeran negeri ini. Gak lama kemudian Nero pamit pergi karena merasakan seseorang yang sangat menyebalkan baginya akan segera datang. このクソバカメイド。トルネードキック着地と名付けました。攻撃力が高くかつスタイリッシュです。 Tentu saja Monica sangat mengenali suara kedua orang itu dong ya. Karena ternyata Louis buru-buru datang saat merasakan ada yang mengotak-atik formula sihir pelindungnya. やはりあなたでしたか、同期殿。